Wali Kota Malang melalui sidang rapat paripurna DPRD Kota Malang memberikan tanggapan terhadap Ranperda DPRD Kota Malang, di mana Ranperda tersebut merupakan Ranperda inisiatif pertama dari DPRD Kota Malang yang membahas tentang penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan. DPRD Kota Malang mengadakan rapat paripurna pada Selasa 28 Juni 2022 dengan agenda pemberian tanggapan Wali Kota Malang untuk Ranperda inisiatif DPRD Kota Malang, di mana dua Ranperda inisiatif tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah Kota Malang. Di antara dua Ranperda inisiatif tersebut, yang pertama tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan yang kedua tentang pemajuan kebudayaan. Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang menyampaikan bahwasannya kedua Ranperda inisiatif tersebut merupakan salah satu terobosan yang bagus dari DPRD dan secara keseluruhan dapat dilanjutkan. Akan tetapi masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pansus dan yang lainnya akan diserahkan ke DPRD Kota Malang. Jadi yang paripurna pertama ya. Kaitan perda pesantren maupun kemajuan kebudayaan. Tapi secara prinsip kami dari pemerintah kota berpandangan bahwa perda ini bisa dilanjutkan untuk pembahasan lebih lanjut. Ya. Kami menyerahkan sepenuhnya karena memang kewenangan ada di DPRD untuk dilakukan pembahasan langkah-langkah selanjutnya. Apakah terkait dengan pembentukan pansus maupun di komisional, kami serahkan sepenuhnya. Pemerintah siap untuk mengikuti agenda-agenda dalam pembahasan dua Ranperda inisiatif itu, baik pesantren maupun kemajuan kebudayaan. Yang kedua, tadi juga sudah kita berikan masukan-masukan secara umum saja untuk menyempurnakan. Jadi menyempurnakan supaya perda ini selaras, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya, lebih sempurna, lebih bagus gitu. Jadi pada prinsipnya kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih. Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Malang memaparkan tentang jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Terdapat sejumlah 81 poin pandangan umum dari berbagai fraksi, membahas tentang permasalahan internal pemerintahan, mulai dari silpa sampai dengan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, dari 81 poin pandangan umum tersebut, nantinya perlu dikaji lagi lebih dalam rapat komisi rapat di tingkat yang lain. Kemudian yang kedua, kaitan dengan jawaban Wali Kota sehubungan dengan pertanyaan fraksi-fraksi, tadi sekitar hampir 81 pertanyaan dan masing-masing poin pertanyaan ada huruf A, huruf B juga panjang sekali. Tapi insya Allah kami sudah lakukan jawaban dari awal hingga akhir. Namun juga jikalau ada hal yang kurang jelas, bisa kita dalami dalam rapat-rapat selanjutnya. Apakah di tingkat komisi maupun di tingkat panitia anggaran, karena ini kan KPJ. Termasuk dalam tanggapan balik tadi, beberapa poin yang disampaikan, baik masalah ASN maupun masalah kasus aset yang ada di masyarakat, yang digunakan masyarakat, tentu kami kalau jelaskan panjang, ya, maka itu sangat teknis sekali. Dan saya kira eksekutif pada track yang betul, tetapi kalaupun ada belum ada di tengah, belum ada kejelasan itu, saya kira berproses ya. Jadi intinya secara teknis dan detail apa yang menjadi KPJ kami akan ditindaklanjuti dalam pembahasan yang lebih dalam, baik di tingkat komisi maupun agar DPRD. Kami siap mengikuti program dan agenda itu. Yang namanya usulan daripada aspirasi masyarakat atau aspirasi DPRD perda inisiatif kan yang paling tahu bapak-bapak di DPR. Ya. Tapi kami menangkap dan merespon positif karena memang sudah ada ketentuan di atas. Ya. Semoga akan lebih tertata, lebih baik.
baik daripada tata kelola pesantren. Gitu ya, intinya itu. Terdapat tanggapan baik dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengenai kontribusi yang belum maksimal dari pedagang yang seharusnya kontribusi tersebut semuanya masuk ke pemerintah Kota Malang. Tanggapan yang lain dari fraksi yang sama menyatakan bahwa izin penggunaan lahan yang kurang jelas menyebabkan penggusuran pedagang di daerah Stadion Gajayana, yang menurutnya hal tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah kota. Tanggapan lain masuk dari fraksi Golkar, menyatakan bahwa terdapat beberapa kekosongan jabatan dan talent manajemen yang harus segera diatasi, tidak terlebih juga dengan masalah Smart Friend Care City. Terkait permasalahan internal, seperti besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa Kota Malang, pada tahun 2021 masih tergolong tinggi, yakni mencapai 448 miliar rupiah. Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang pun banyak yang menyoroti hal tersebut dan menanggapi Pemkot Malang kurang maksimal dalam menyerap anggaran untuk kepentingan masyarakat. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika yang dijumpai usai rapat paripurna meminta penyerapan Silpa tahun 2022 bisa berada di bawah 200 miliar rupiah agar pembangunan bisa lebih optimal. Dua hal yang dilakukan oleh Pak Wali, yang paripurna pertama adalah memberikan masukan kepada ranperda inisiatif kita, terus kemudian yang paripurna kedua bagaimana kita memperdalam ranperda yang dilempar oleh wali kota. Kami bersyukur dua ranperda kami mendapat tanggapan, ya, dua ranperda inisiatif DPRD tentang pemajuan kebudayaan dan fasilitasi pondok pesantren mendapat tanggapan dan sudah mendapat masukan-masukan. Selanjutnya tahapan di DPRD adalah segera akan membentuk pansus. Nah, dari pansus itu akan memperdalam lagi. Tadi masih berupa masukan-masukan secara normatif saja, akan kita perdalam lagi. Akan ada kami akan minta masukan stakeholder tentang pondok pesantren maupun kebudayaan. Terus kemudian akan kami konsultasikan juga ke provinsi dan ke pusat terkait dengan kementerian-kementerian yang mendalami, karena ini adalah dua ranperda inisiatif pertama DPRD. Kami menginginkan ranperda ini benar-benar ranperda yang berkualitas. Berkualitas seperti apa? Ranperda tidak ada benar salah. Ranperda itu bagaimana perda bisa bermanfaat untuk masyarakat. Semakin banyak bermanfaat untuk masyarakat, saya rasa semakin bagus kualitas ranperda tersebut. Nah, ini yang ingin kita perdalam. Terkait jawaban wali kota tadi, kami mengomentari lebih banyak bersifat normatif. Dan dari dulu memang jawabannya seperti itu, akan kami perdalam lagi. Besok kami sudah memerintahkan kepada komisi untuk mendatangkan narasumber lagi, tenaga ahli khusus untuk komisi untuk menjelang hearing. Jadi kami akan dapat pembekalan dari akademisi dan tim teknis terkait dengan KPJ ini sebelum kami melakukan pemanggilan terhadap OPD-OPD. Benar-benar kami akan perdalam. Karena sekarang laporan pertanggungjawaban bukan kami menerima atau menolak, tapi bagaimana DPRD memberikan penilaian terhadap undang-undangnya sudah begitu. Kami tidak menolak pelaksanaan APBD, tapi kami memberikan penilaian dan memberikan raport lah istilahnya. Apakah nilainya baik, cukup atau kurang, gitu. Nah, nanti akan ada penilaian dan yang membahas khusus tentang ini adalah Badan Anggaran. Kebetulan saya yang mengetuai Badan Anggaran. Kami akan perdalam lagi setelah hasil hearing komisi dengan OPD-OPD terkait. Baru kami akan memberikan penilaian terhadap KPJ yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 8 Juli. Sudah pengambilan keputusan. Ya. Yang kelihatan masalahnya masih tetap masalah klasik, selalu mengulang kesalahan yang sama. Masalah tentang silpa yang tinggi, kemacetan, banjir, dan aset-aset yang belum terurus. Ya kan? Pasar Madiopuro, Pasar Besar, Pasar Blimbing, Pasar Gadang. Kemudian tadi Pak Arief sedikit menyinggung tentang pemanfaatan Stadion Luar Gajayana. Kan semua urusan aset. Nah, tinggal bagaimana ketegasan sebenarnya. Kalau yang melanggar ya sudah ditindak tegas. Nah, kami lagi besok kami akan ada hearing dengan PT KAI. Silakan nanti teman-teman media ikuti. Kami ingin tahu yang mana sih yang aset KAI, mana sih warga Malang yang melanggar itu. Kami tidak membabi buta, akan membela
warga kita kalau memang benar-benar melanggar ya harus jelas. Disampaikan yang namanya adil adalah tidak semua masyarakat bisa akan menempati aset pemerintah. Tapi mana yang berhak, mana yang tidak, begitu yang namanya adil. Kalau yang memang tidak berhak ya harus kita tertibkan. Kita akan terus memperdalam, terutama kita minta nanti Mas ya, kita lihat nanti di PAK anggaran ini harus habis, silpa ini harus terserap habis, dan kemudian kita menargetkan silpa kita di tahun 2023 ini, 2022 ini yang akan dilaporkan di 2023 harus di bawah 200 miliar. Itu baru namanya kenaikan signifikan. Itu akan kami berikan catatan khusus nanti di laporan banggar. Jika silpanya masih di atas 200 miliar, saya rasa juga tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan pasien. Ya. Belum bisa kami lakukan karena kami akan membentuk pansus dan masih ada pembahasan di tingkat-tingkat DPD. Ya. Setelah rapat paripurna selesai, Ketua DPRD Kota Malang bersyukur karena ranperda inisiatif dari DPRD diapresiasi oleh pemerintah kota dan selanjutnya akan membentuk pansus untuk melanjutkan ranperda tersebut. Imade juga berpendapat bahwa nantinya untuk merespon tanggapan dari Wakil Wali Kota Malang tentang pandangan umum fraksi, DPRD akan memanggil praktisi ahli untuk membahas dan menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, dengan harapan problem tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Dari Kota Malang, tim Gajayana TV melaporkan.